Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Baik, kita jumpa kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Video kali ini kita akan berbagi kepada adik-adik, khususnya siswa SMP kelas 7 untuk persiapan penilaian formatif dan sumatif. Di dalam bab 1 yang sudah diajarkan, yaitu terdiri dari bilangan bulat, kemudian bilangan positif dan negatif, kemudian yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan, dan yang ketiga adalah perkalian dan pembagian. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Baik, untuk soal yang pertama adalah kita memiliki ketinggian Gunung Semeru adalah 7.140 meter di atas permukaan laut, sedangkan kedalaman Palung Jawa adalah 3.676 meter di bawah permukaan laut. Kita ketahui bahwa titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut dengan menggunakan tanda positif dan negatif. Nah, perlu diketahui bahwa jika bilangan itu di bawah 0, ini berarti kita bisa beri tanda simbol negatif. Sedangkan jika di atas 0, maka kita beri tanda positif. Dengan demikian, kita bisa mengatakan karena Gunung Semeru di atas permukaan laut, maka kita bisa mengatakan bahwa ketinggian Gunung Semeru adalah positif 7.140. Sedangkan kedalaman Palung Jawa karena di bawah permukaan laut, maka kita tuliskan sebagai minus 6.767. Jadi pada dasarnya bilangan-bilangan di bawah dari 0 itu dituliskan minus, sedangkan bilangan di atas 0 itu dituliskan positif. Ya, demikian untuk soal yang pertama, positif. Ya, demikian untuk soal yang pertama. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Ini adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut, gunakan tanda positif atau negatif untuk menyajikan besaran. Nah, perhatikan nomor 1. Diketahui bahwa adalah titik 0 km. 3 km di sebelah utara itu dinyatakan positif. 3 km. Bagaimana menyatakan titik negatif 5 km di sebelah selatan A? Berarti untuk yang pertama, karena 3 itu dinyatakan positif apabila dia berada di sebelah utara. Karena 5 km menyatakan sebelah selatan A, maka kita tuliskan bahwa bilangan itu adalah negatif 5. Artinya bahwa titik ini itu berada, jadi titik A berada di sebelah selatan A, yaitu besarannya adalah 5 km. Karena dia berada di sebelah selatan A, maka dituliskan sebagai bilangan negatif. Yang kedua, apabila rugi Rp200 dinyatakan sebagai minus Rp200, maka menyatakan apakah positif Rp300? Jadi kalau kita menyatakan rugi itu minus
berarti untung menyatakan positif. Dengan demikian positif 300 rupiah itu menyatakan untung, ya, untung 300 rupiah. Demikian dua permasalahan untuk sementara. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu kita disuruh menggambar pada garis bilangan berikut, yaitu negatif 12, positif 7, 0, positif 0,6, minus 3, positif 25, dan minus 8/3. Ya, kita lihat untuk negatif 12, jelas kalau negatif 12 ini tinggal kita tambahkan ya. Ini di sini negatif 11, kemudian ini negatif 12. Jadi inilah titiknya. Jadi kita misalkan ini adalah A, ini adalah titik A. Yang jelas pada prinsipnya bilangan di bawah 0 itu negatif. Kemudian positif 7. Positif 7 kita letakkan di sini. Berarti ini adalah B. Kemudian untuk 0 ini kita misalkan ini ya, di sini berarti C-nya. Kemudian kalau 0,6 kita misalkan E, jadi 0,6 sekitar sini. Kalau ini adalah 0,5 ya sekitar ini, kita kasih lebih sedikit, maka ini kita misalkan E. Jadi ini C ya. Kemudian untuk negatif 3 jelas, negatif 3 berarti sini ya. Kemudian positif 25 ini bisa dilanjutkan garis bilangannya ya. Ini kalau kita beri titik-titik, misalkan di sini adalah 25, maka inilah titik 25. Jadi garis bilangannya bisa diperpanjang. Kemudian untuk 8/3, 8/3 itu bisa kita tuliskan bilangan campuran menjadi 2/3 ya. Jadi ini negatif 2/3 berarti sekitar sini ya. Karena 2 bilangan negatif, maka daerah sekitar sini untuk negatif 8/3. Dengan demikian prinsipnya adalah kalian letakkan bilangan-bilangan ini berdasarkan posisinya. Jika dia di bawah 0 maka adalah negatif, sedangkan di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif. Pada prinsipnya begitulah cara meletakkan bilangan-bilangan yang ada pada garis bilangan. Oke, sekarang berikutnya adalah kita akan menentukan nilai titik A. Jelas titik A kalau kita lihat pada garis bilangan, jadi titik A itu, jadi titik A ini adalah A sama dengan negatif 4. Kemudian B, perhatikan ini kita lihat, jadi B dari sini 1, 2, 3, 4 ya kan. Jadi kita lihat ada berapa bagian, jadi 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa titik B itu sebenarnya, kalau kita lihat ini kan ada 5 bagian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini sendiri itu ekuivalen dengan
min 10 per 5 ya. Berarti titik B nya ini adalah min 9 per 5. Sekarang untuk C, perhatikan, karena ini adalah terbagi atas 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, maka ini 5 menjadi 25 per 5. Artinya kalau ini adalah 25 per 5, maka C adalah 24 per 5. Positif. Ya. Demikian cara menentukan letak titik-titik pada garis bilangan. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu kita ingin menentukan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh soal berikut. Yang pertama adalah penjumlahan, kemudian yang kedua adalah pengurangan, sedangkan yang ketiga adalah kombinasi antara penjumlahan yang sukunya 3, kemudian ada juga soal yang bilangannya yang tidak menggunakan tanda positif. Ya, kita bahas yang pertama. Yang pertama, ini kalau kita bahas soal nomor 1, kalau kita menggunakan garis bilangan, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan. Positif 2 dikurangi positif 9. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini bisa kita membaca bahwa awalnya adalah 9 mau menuju ke positif 2. Sekarang kita lanjutkan untuk soal berikut. Bandingkan pasangan-pasangan bilangan berikut ini dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Jadi tanda pertidaksamaan di sini itu adalah kurang dari atau ada 2 tanda yang bisa kita gunakan, yaitu kurang dari atau lebih dari. Nah, perhatikan untuk yang pertama. Untuk yang pertama, negatif 3 dengan positif 5. Jelas terlihat bahwa negatif 5 lebih ke kiri dibandingkan dengan positif 5. Dengan demikian kita mengatakan bahwa negatif 3 kurang dari positif 5. Untuk soal yang kedua, 0 dengan negatif 7. Menurut adik-adik yang mana yang lebih besar? Ya, betul sekali ya. Berarti 0 lebih dari negatif 7. Sekarang nomor 3. Negatif 1,6 dengan negatif 2,4. Yang mana lebih ke kiri? Ya, betul ya. Jadi dengan demikian kita bisa tuliskan
bahwa negatif 1,6 itu lebih dari negatif 2,4. Nomor 4, positif 1 dengan 3, ini dengan negatif 3 jelas positif 1 lebih besar dari minus 3. Sedangkan minus 3 itu kurang dari negatif 2. Begitulah cara membandingkan pasangan bilangan-bilangan dengan menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari. Jadi pada prinsipnya semakin ke kiri bilangan itu, maka bilangan itu akan semakin kecil nilainya. Nah, sekarang nyatakan nilai mutlak dari positif 16 dan negatif 9/7. Kemudian temukan bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 9 dan 0 berturut-turut. Nah, perlu diperhatikan bahwa nilai mutlak itu adalah jarak antara titik itu dengan titik tertentu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa nilai mutlak dari positif 16 itu adalah 16. Jadi nilai mutlak ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa nilai mutlak dari positif 16 itu yaitu 16, dan sedangkan nilai mutlak min 9/7 yaitu 9/7. Ingat, nilai mutlak itu menyatakan jarak. Kemudian temukan bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 9. Jadi nilai mutlaknya 9 yaitu negatif 9 dan positif 9. Begitu juga 0. Kalau 0 yaitu 0 ya, karena tidak 0 ini adalah bilangan netral, bukan negatif, bukan pula positif. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini kita harus perhatikan bahwa ada yang bisa diselesaikan dengan cara asosiatif dan komutatif. Jadi ini dengan ini, minus 5, positif 5 ditambah minus 5, 0. Jadi ditambah minus 8, jadi di sini hasilnya minus 8. Kemudian untuk soal nomor 2, ini bisa kita selesaikan. Boleh kita selesaikan ke sini dulu, atau boleh juga diselesaikan ke sini. Jadi ini bisa diselesaikan menjadi negatif 9 ditambah positif 8 ditambah negatif 4. Jadi pada prinsipnya ini bisa kita ubah menjadi jumlah dengan catatan bilangan yang pengurangnya itu juga harus berubah tanda. Jelas ini negatif 9 ditambah 8 karena berbeda tanda, jadilah 9 kurang 8 adalah 1, karena negatif 9 lebih kecil dari negatif 8, maka hasilnya adalah negatif 1 ditambah negatif 4 atau sama dengan negatif 5. Kemudian untuk soal ini nomor 3, soal nomor 3, 2 dikurangi 7 bisa kita tuliskan seperti ini. Positif 2
dikurangi positif 7, maka diperoleh hasilnya adalah negatif minus 5. Kemudian untuk soal-soal yang lain ini bisa diselesaikan, yaitu perkalian dan pembagian. Di sini kita ketahui soal yang pertama masalah jarak, di mana Munir berjalan ke arah timur dengan kecepatan 70 meter per menit. Titik awal ditetapkan sebagai 0 meter. Arah ke timur sebagai arah positif, melewati 1 menit dihitung sebagai positif 1 menit. Nah, ini kemarin sudah isi ya. Jadi tinggal kita menjawab berdasarkan di titik manakah Munir 5 menit sesudahnya dan 10 menit sebelumnya. Nyatakanlah lokasinya dengan kalimat matematika. Sesuai dengan soal cerita, dikatakan bahwa Munir bergerak dengan kecepatan 70 km per menit. Jadi dalam 1 menit itu Munir mampu bergerak dengan kecepatan 70. Dengan demikian, kalau kita lihat dalam tabel, 2 menit sesudahnya berarti arah ke timur, berarti tandanya adalah positif. Dan demikian kita bisa menentukan lokasinya dengan menggalikan antara kecepatan dan waktu. Sekarang berikutnya 1 menit sesudahnya berarti dengan kecepatan 70, berarti kita tuliskan di sini karena dia sesudahnya, berarti di sini positif 70 ya. Kemudian di sini positif 70 dikali dengan positif 1. Kemudian lokasinya karena bergerak 1 menit, maka di sini hasilnya adalah 70. Kemudian sekarang 0 karena tidak ada pergerakan, berarti lokasinya tetap di 0. Kemudian ini kecepatannya dikali waktu, jadi tetap tidak bergerak, berarti di sini lokasinya tetap di tempat, belum bergerak. Kemudian karena ini adalah ke arah barat, berarti di sini 1 menit sebelumnya, berarti di sini 70 meter ke barat, berarti di sini minus 70. Karena kalau dia ke arah timur berarti dia positif. Di sini kecepatannya tetap 70. Karena 1 menit sebelumnya, berarti di sini min 1 log. Posisinya di 70 meter sebelum, jadi menuju ke barat. Kemudian di sini 2 menit sebelumnya, jadi karena di sini 140 ke barat, berarti kita beri tanda negatif 140. Di sini kecepatannya tetap 70 dikali 2 menit sebelumnya, kali min 2, jadi min 70. 140 ya, di sini 140. Nah, sekarang berdasarkan tabel, di titik mana 5 menit sesudahnya, ya langsung dikalikan saja. Berarti lokasi sama dengan 70 dikali dengan 5 menit, positif 5. Kenapa positif 5? Karena sesudahnya, 5 menit sesudahnya, berarti posisinya adalah 350 meter ke arah timur. Nah, kemudian untuk 10 menit sebelumnya, jadi kalau kita tuliskan bahwa positif 70 dikali dengan negatif 10, karena 10 menit sebelumnya, berarti negatif 700 meter. Maksudnya lokasinya itu berada 700 meter ke arah barat.
Demikian untuk soal bentuk perkalian ini, semoga bisa dipahami. Kita sekarang lanjutkan untuk soal tambahan. Jadi kita berikan soal tambahan sebagai materi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Misalnya diketahui M sama dengan 60, sedangkan N sama dengan 5. Hitunglah Z jika Z-nya adalah M dibagi dengan N. Kalau demikian berarti Z-nya bisa kita cari. Jawab, berarti Z sama dengan 60 dibagi dengan 5 itu sama dengan 12. Soal nomor 2. Diketahui Z sama dengan 12, N-nya sama dengan 5. Hitunglah M jika M itu N dikali dengan Z, maka N-nya itu sama dengan 5, Z-nya 12, maka diperoleh hasilnya adalah 60. Yang ketiga, kita balik lagi. Diketahui M sama dengan 60, kemudian Z sama dengan 12, maka hitunglah N jika N sama dengan M bagi dengan Z, maka diperoleh N sama dengan M-nya 60 dibagi dengan 12 sama dengan 5 ya. Kemudian coba hitung berapa hasilnya jika M ditambah dengan N. M-nya 60 ditambah dengan M-nya 5, maka hasilnya adalah 65 ya. Demikian untuk soal tambahan, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar dari video saya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita memiliki satuan waktu. Di sini menyatakan 1 hari. Kemudian ini 20 jam. Kemudian 1800 menit, 90.000 detik. Nah, sekarang kita ingin mengubah ke dalam detik. Nah, kita ubah dulu. Jadi kalau misalnya 1 hari itu kita akan ubah berapa detik. Nah, untuk mengubahnya kita harus tahu dulu bahwa 1 hari itu 1 hari itu sama dengan 24 jam. 24 jam. Nah, sekarang 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Dengan demikian 1 hari itu sama dengan 24 kali 3600. Hasilnya adalah, di sini hasilnya adalah 86.400 detik. Nah, sekarang berikutnya kita akan mengubah 20 jam. 20 jam itu sama dengan berapa detik? Jadi langsung kalikan saja 20 kali 3600 detik. Peroleh 35 kali 2 itu 72, tambah nolnya 3. Nah, kemudian 1800 menit. 1800 menit itu
jadikan detik berarti 1800 kali dengan 60. Hasilnya adalah 108.000. 108.000. Kemudian untuk jadi kita lihat bahwa 20 jam 72 detik 108 detik, kemudian 24 jam satu hari itu sama dengan 86.400. Nah, coba kita bandingkan. Kalau kita lihat satuan mana yang paling kecil, kita lihat ya. Yang paling kecil kita lihat bahwa untuk satu hari itu 86 detik, sedangkan 20 jam 72.000, sedangkan 1.800 108.000 detik. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa nilai waktu yang paling sedikit adalah 20 jam karena hanya 72 detik. Kemudian kalau ditanyakan waktu yang paling besar di antara keempat waktu ini, maka yang kita pilih adalah 1800 menit. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jika 4 kali suatu bilangan hasilnya adalah 44, berapakah 1/11 dari bilangan tersebut? Nah, untuk menjawabnya yaitu kita ketahui bahwa misalkan 4 kali suatu bilangan, jadi 4 kali suatu bilangan yang belum diketahui itu hasilnya 44. Nah, 4 kali berapa? Jadi 4 kali berapa hasilnya 44. Jadi kalau begitu 44 dibagi 4 sama dengan 11. Jadi bilangan yang dimaksud ini adalah 11. Nah, jika bilangan itu dikali dengan 1/11, maka hasilnya berapa? Jadi yang ini kita kalikan dengan ini. Jadi dengan demikian kita dapatkan bahwa 1/11 dikali dengan 11 itu sama dengan 11/11 sama dengan. Sekarang kita lanjutkan. Ini sudah pernah kita bahas di kelas, saya ulang kembali. Misalkan kita ketahui bahwa dari data berikut, di mana tolak awalnya itu 0 km itu mulai dari Gambir, Jakarta. Jadi kalau kita baca jarak antara Jakarta dengan Cirebon itu 219. Kemudian jarak antara Gambir, Jakarta, Pekalongan itu 396 dan seterusnya. Kemudian ini ada sebuah sifat. Jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil, maka C tambah D sama dengan adalah bilangan genap. Benar atau salah? Jadi kita akan menjawab apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, kita uji saja. Misalkan C adalah bilangan ganjil 5. Kemudian D juga kita ambil misalnya 7. Nah, ini kan ganjil, ini ganjil, kita jumlahkan. C tambah D itu sama dengan 5 ditambah 7. Itu hasilnya adalah 12. 12 ini genap atau ganjil? Ya, betul sekali. Genap. Nah, adalah bilangan genap, berarti pernyataan ini adalah benar. Demikian soal ini, semoga bisa membantu. Silahkan kalian latihan di buku kurikulum Merdeka, banyak soal yang bisa kalian coba eksplorasi hasil pemikiran kalian untuk menjawab soal-soal, sehingga nanti
nilai yang kalian harapkan bisa memuaskan kalian, sehingga pada intinya semua materi-materi yang berkaitan dengan bilangan bulat bisa kalian selesaikan dengan baik. Demikian video ini. Silahkan jika ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar dari video saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video berikutnya dari channel Guru Matematik.